Mulai investasi itu seringkali terasa kayak tantangan yang besar banget, apalagi kalau gaji kita tiap bulan itu pas-pasan, bahkan cuma numpang lewat. Banyak dari kita yang berpikir, investasi itu hanya untuk yang uangnya sudah banyak. Padahal anggapan itu nggak sepenuhnya benar. Justru memulai dari kecil dan konsisten itu adalah kuncinya. Jadi buat teman-teman yang gajinya pas-pasan tapi ingin mulai investasi, jangan khawatir, karena masih ada banyak cara untuk menuju kebebasan finansial. Pertama dan paling penting, ubah dulu pola pikir kita tentang uang. Seringkali kita fokusnya cuma ke pengeluaran, tapi mulai sekarang coba fokus bagaimana menjadikan uang kita bisa bekerja lebih keras untuk kita. Ini bukan berarti teman-teman harus irit sampai nyiksa banget ya. Mulai dari yang kecil aja. Misalnya aja sisihkan 50.000 atau 100.000 tiap bulannya. Ini kedengarannya sepele, tapi kalau kalian lakukan dengan rutin, jumlahnya kalau ditotal bisa mengejutkan. Ini bisa disebut sebagai mengalokasikan dana untuk investasi dan bukan hanya sekedar menyisakan uang jajan. Nah, kalau sudah punya niat dan dananya juga sudah dialokasikan, kita perlu mencari tahu instrumen investasi apa yang cocok. Untuk pemula dengan gaji pas-pasan, ada beberapa pilihan yang ramah di kantong dan resikonya relatif rendah. Salah satunya adalah reksadana pasar uang. Ini cocok banget karena modal awalnya bisa kecil, bahkan mulai dari Rp10.000. Reksadana ini dikelola oleh manajer investasi profesional, jadi teman-teman nggak perlu pusing mikirin mau beli saham atau obligasi apa. Cukup titipkan dana dan biarkan mereka yang bekerja. Keuntungannya memang sih nggak gede-gede banget, tapi relatif stabil dan resikonya rendah. Untuk membeli reksadana, zaman sekarang udah bisa online kok karena ada banyak aplikasinya. Karena video ini tidak disponsori, saya tidak akan menyebutkan aplikasi tertentu ya. Kalian tinggal Google aja dan pilih sendiri. Pilihan lain yang menarik adalah emas. Emas saat ini dikenal sebagai aset yang aman, yang nilainya cenderung stabil bahkan naik di saat kondisi ekonomi tidak menentu. Nah, teman-teman nggak harus beli emas batangan atau perhiasan kok. Zaman sekarang, sudah ada banyak aplikasi yang menawarkan fitur investasi emas digital, mulai dari hitungan gram yang sangat kecil. Jadi, dengan uang ratusan ribu pun, kalian sudah bisa punya emas di genggaman. Ini bisa jadi alternatif untuk menyimpan dana darurat atau diversifikasi investasi jangka panjang. Jangan lupakan juga pentingnya tentang edukasi finansial. Di era digital seperti ini, ada banyak banget sumber belanja investasi gratis yang bisa kalian akses. Kalian bisa ikut webinar gratis, baca artikel atau buku, nonton video di YouTube. Semakin banyak teman-teman tahu, semakin bijak juga keputusan investasi yang bisa kalian ambil. Tapi, jangan mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat ya. Kalau terdengar terlalu bagus, itu biasanya adalah penipuan. Karena investasi yang asli itu butuh proses dan kesabaran. Yang nggak kalah penting adalah konsistensi. Mau cuma 50.000 atau 100.000. Tapi kalau dilakukan terus-menerus setiap bulannya, insya Allah dampaknya akan terasa. Ini dinamakan dollar cost averaging, di mana kita membeli investasi secara berkala tanpa peduli harga sedang naik atau turun. Nantinya, rata-rata harga beli kita akan lebih stabil dan bisa mengurangi risiko fluktuasi pasar. Jadi kuncinya bukan hanya sekedar berapa besar investasi kalian, tapi seberapa rutin kalian melakukannya. Setelah teman-teman memahami pentingnya konsistensi dan memilih instrumen investasi yang baik, ada beberapa hal lagi yang perlu kalian perhatikan supaya kalian bisa berinvestasi dengan aman. Meskipun gaji mungkin belum seberapa. Sebelum kalian benar-benar terjun dalam investasi, pastikan dulu kalian punya dana darurat. Ini ibaratnya kayak jaring pengaman finansial lah. Dana darurat adalah sejumlah uang yang kalian sisihkan khusus untuk kejadian tak terduga, seperti sakit parah, PHK, atau kebanjiran, dan sebagainya. Idealnya, dana darurat ini sekitar 6-12 kali pengeluaran bulanan kalian. Kenapa ini penting? Karena kalau ada apa-apa, harapannya kalian tidak harus menarik dana investasi yang sudah disisihkan. Investasi itu paling efektif kalau uangnya sudah mengendap dalam jangka panjang dan bukan ditarik ulur karena kebutuhan mendesak. Jadi, fokuslah untuk membangun dana darurat dulu, baru pede untuk melangkah ke investasi. Kemudian perhatikan juga biaya dan pajak yang terkait dengan investasi. Kenapa? Karena setiap instrumen investasi itu sebenarnya ada biaya-biaya yang perlu kalian sadari. Misalnya, kalau reksadana, itu ada biaya pengelolaan atau biaya pembelian dan penjualan. Untuk emas,
akan ada biaya penyimpanan atau spread alias selisih harga jual dan beli kalau kalian beli emasnya itu online ya. Biaya-biaya ini mungkin terlihat kecil, tapi kalau di total bisa jadi mengurangi keuntungan kalian. Makanya sebelum mulai berinvestasi, cari tahu dulu biaya apa saja yang terkait supaya kalian nggak kaget. Selain biaya, jangan lupakan juga soal pajak. Beberapa jenis investasi mungkin memiliki ketentuan pajak yang berbeda. Meskipun memang sebagai pemula, investasi kalian jumlahnya nggak seberapa, jadi pajaknya juga kecil, tapi penting untuk mulai memahami supaya kalian tidak kaget di kemudian hari. Selanjutnya, kalian juga harus belajar secara mental untuk tidak mudah panik dengan pasar yang naik dan turun. Kenapa? Karena pasar investasi itu beda dengan nyimpen uang di bank ya. Investasi itu memang roller coaster, kadang naik, kadang turun. Inilah yang disebut dengan volatilitas. Sebagai pemula, mungkin kalian kaget atau ngerasa, wah kok jadi rugi ya ketika melihat investasi kalian tiba-tiba turun. Ini wajar sih, tapi ingatlah bahwa kita ini mau berinvestasi untuk jangka panjang. Fluktuasi jangka pendek itu normal, kunci utamanya adalah jangan panik dan jangan buru-buru menjual investasi kalian saat harganya turun. Justru buat teman-teman, kita semestinya melihat harga saham atau investasi lagi turun itu sebagai kesempatan untuk membeli lebih banyak dengan harga yang lebih murah yang akan berpotensi memberikan keuntungan yang lebih besar saat pasar kembali naik. Kemudian, mulailah melakukan diversifikasi meskipun kecil-kecilan. Kalian misalnya sebagai pemula baru investasi di satu instrumen, misalnya reksadana pasar uang atau emas, tapi seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya alokasi dana investasi kalian, coba pikirkan untuk diversifikasi. Diversifikasi ini artinya adalah menyebarkan investasi kalian ke beberapa instrumen yang berbeda untuk mengurangi risiko. Ibaratnya ya, jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Soalnya kalau keranjangnya jatuh, nanti semua telurnya pecah. Tapi kalau telurnya disebar di beberapa keranjang, kalau ada satu yang jatuh, harapannya yang lain masih aman. Ini bisa berarti menambah jenis reksadana, atau mencoba investasi saham yang terpilih, atau bahkan misalnya beli properti kalau ada kesempatan. Selanjutnya, coba untuk mencari penghasilan tambahan. Ini mungkin terdengar seperti nggak nyambung sama investasi ya, tapi sebenarnya sangat berkaitan. Karena salah satu cara yang paling efektif untuk bisa berinvestasi lebih besar adalah dengan meningkatkan penghasilan kalian. Kalau penghasilan kalian naik, alokasi dana untuk investasi bisa diperbesar tanpa harus mengorbankan kebutuhan pokok. Jadi, jangan berhenti untuk belajar, meningkatkan skill, dan cari peluang tambahan atau bahkan mencoba pekerjaan sampingan. Semakin besar penghasilan kalian, maka semakin besar juga uang yang bisa kalian sisihkan untuk investasi demi masa depan kalian. Ingat, investasi itu adalah maraton dan bukan lari jarak dekat. Butuh waktu, kesabaran, dan konsistensi, jadi teruslah belajar dan jangan takut memulai. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye!